Hari ini hari Senin, tanggal 3 Februari, jam 2 siang waktu Hangzhou, Tiongkok. Jadi sekitar 2 mingguan setelah virus corona merebak di media massa. Hai guys, welcome back to Raymond Octavian Channel. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang ini dunia, khususnya Cina, lagi heboh-hebohnya wabah virus corona. Nah, waktu gue masih di sana kemarin, bulan Januari, itu sebenarnya awal-awal Januari gue udah denger nih isu-isu ada virus di Cina katanya dari Wuhan. Cuman karena di sana itu nggak pernah nonton berita, nggak pernah ngikutin berita, jadi kita pikir alah paling cuma hoax dan sebagainya. Turn out ketika udah balik ke Indo, barulah ke expose sama nonton TV dan sebagainya, jadi tahu beneran oh ternyata memang ada wabah virus corona ini. Dan gue ngikutin update-nya terus lewat WeChat sampai liburan diperpanjang dan sebagainya. Dan saat ini kasus yang terkonfirmasi itu udah 34 ribuan lebih, sedangkan yang masih disuspek ada 27 ribuan, yang meninggal itu sekarang 723, dan yang bisa tersembuhkan ini juga meningkat sekitar 2060-an. Ya udah cukup bagus sebenarnya, ada progresnya, cuman ya itu tadi dari persebarannya sendiri juga naiknya banter gitu loh. Kemarin juga teman-teman yang dari Wuhan itu udah pada dievakuasi sama pemerintah. Nah, cuman teman-teman yang di Hangzhou, kayak teman-teman deket gue yang satu dorm, itu beberapa ada yang nggak balik. Nah, gue pengen tahu nih kondisi di sana tuh sebenarnya kayak gimana, dan gimana mereka hidup gitu loh ketika situasi lagi kayak gini. Nanti gue akan telepon teman gue namanya Gaby yang masih tinggal di Jinsagang. Jinsagang itu daerah dom gue, nama daerah dom gue di Zhejiang Gongshang University gitu. Oke, kita akan telepon sekarang aja ya. Halo Gap, Halo, gimana kabarmu? ya biasa saja. Sudah berapa lama mendekam di kamar? Sekitar 3 mingguan. Aduh, bosen deh. 3 minggu ya? Aku bingung deh Gap, apa sih yang membuat kamu bersikeras buat stay di China? Soalnya kalau balik sih nanggung banget ya, nggak sampai 2 bulan liburan. Dan kalau pulang mendadak juga harga tiket waktu itu udah naik. Jadi ya males aja. Dan kalau bicara soal statistik, kalau dilihat dari updatean kan dari hari ke hari, walaupun yang tersuspek semakin banyak, tapi persentasenya juga semakin dikit sih. Yang awalnya dari sekitar 35%-an jadi sekitar 10%-an, dan yang sembuh juga semakin banyak, udah sekarang udah 2 ribuan orang. Jadi it's okay. So menurutmu ini bakalan baik-baik aja gitu? Ya nggak separah SARS ya, kalau harusnya Oke. Terus kegiatanmu di sana ngapain aja? yang pasti nonton film sama main game. Nonton film sama main game ya? Santai. All the day? Tapi juga waktu sambil belajar Mandarin, lanjutin. Dan Oke. kadang kalau lagi santai juga main handphone. Tetap produktif ya? Yoi, Terus rasanya jadi manusia goa gimana? wajah. Balik ke Jawa tuh. Ya plus minus lah. Soalnya kan juga waktu awal udah ada rencana buat pergi-pergi sama liburan. Tapi tahu-tahu ternyata ada virus. Jadi ya untung waktu itu belum beli tiket sih, tapi waktu itu anak-anak yang lain juga udah sempat ke Beijing. Walaupun rencananya seminggu, tapi akhirnya cuma 3 hari doang kan balik.
Soalnya ternyata Beijing bakal lockdown. Jadi ya gak repot juga. Tapi enaknya waktu me time-nya jadi lebih banyak. Ya me time terus lah. Mama siapa lagi? Terus kamu terakhir keluar kapan? Keluar dorm? Sekitar 2 mingguan lalu sih. 2 minggu yang lalu terakhir. Soalnya ya Itu belanja doang. udah ada rencana kok. Jadi ya, Tapi persediaan masker oke nggak di sana? buat persediaan masker sih sangat terbatas ya, bahkan hampir nggak ada. Buat kalau di sekitar dorm sendiri harus sekitar 1,5 kiloan ya. Wow. Ada toko yang jual. Soalnya waktu itu waktu awal daerah ada virus, toko-toko juga udah mulai pada tutup. Dan selain itu waktu mau liburan Imlek, termasuk yang toko online juga Bali, sekalipun ada yang toko buka, stoknya juga udah kurang sih, hampir habis. Terus harganya gimana? Buat harganya sih nggak jauh beda sama harga biasa. Oke. Walaupun kalau di Indo dengar-dengar Iyo di Indo dinaikin pokoknya jadi mahal banget lah. Terus kondisi Cinsakang gimana? kondisi dorm sih sejak awal virus beredar yang pasti udah mulai sepi. Waktu itu juga udah pada balik mau liburan. Tapi waktu itu Unif juga udah jaga-jaga sih buat bagiin masker buat anak-anak yang stay, dan juga nerapin kebijakan semi close dorm gitu. Jadi kalau mau keluar masuk dorm harus ada surat izin dari guru jurusan. Jadi kalau nggak benar-benar penting kayak ke bandara atau ke rumah sakit nggak bisa. Bahkan kalau misalkan ke pasar juga nggak bisa. Oke. Tapi kita intinya tetap masih bisa survive sih. Soalnya yang pihak Unif juga udah nyediapin kayak pasar mini gitu di lobi yang buka tiap hari. Jadi kalau ada butuh apa tinggal turun ke lobi dan beli gitu. Jadi nggak perlu repot-repot keluar juga sih enak. Tapi cukup nggak yang disediain sama kampus? Dan bisa dilihat ada beberapa bahan makanan yang dijual. Walaupun sudah berkurang karena ini udah sore juga jam 3 sore. Di sini ada mie, telur, dan beberapa sayuran. Juga ada ayam jadi. Harganya gimana? Kalau buat harga sih agak sedikit lebih mahal ya. Oke. Mungkin nyari turun juga. Oke. Tapi ya nggak jauh beda sih. Misalkan kayak kalau di pasar gitu kan biasanya beras misal 2,5 kuai, kalau misalkan ini 3 kuai, jadi ya nggak jauh beda harganya. Oke, jadi cara kalian bertahan hidup di sana adalah dengan stocking bahan makanan ya dan masak sendiri setiap hari gitu ya. Yoi, ngurangin interaksi sama orang juga, jarang keluar. Sekalipun keluar kita juga di sini pakai masker, sama pulang dari luar juga harus cuci tangan. Tapi sekitar situ udah sepi banget, sekitar dorm. Masih sepi banget sih. Jalan-jalan gitu nggak ada yang pada lewat ya? Ya ada beberapa orang sama beberapa kendaraan kalau misalkan keluar, tapi sekalipun ada orang yang keluar juga harus pakai masker gitu, jadi belum terlalu aman. Dan transportasi umum sih di sini dengar-dengar katanya udah mulai mau di lockdown, tapi masih belum tahu pastinya. Malah mau di lockdown ya? Kemarin denger di dorm ada ini ya, di close access, keluar masuk dari tanggal 2 sampai hari ini tanggal 8 gitu. Ya itu tadi yang semi close tadi itu, kalau misalkan keluar juga harus pakai surat izin. Oh, oke. Terus itu bakalan berlanjut nggak? Udah ada pemberitahuan lagi belum? Kalau dengar-dengar sih terakhir itu sampai tanggal 8 Februari, jadi tanggal 9 udah bisa keluar, tapi belum masuk sekolah juga. Dan orang-orang yang di luar Hangzhou juga mungkin udah masih pada takut buat balik ya. Soalnya kan juga belum masuk sekolah dan virusnya juga belum
breakdown. Nah, ini kan berarti dari pihak sekolah belum jelas masuknya kapan, virus juga yang terjangkit sampai 34.000 sekian sekarang dan terus tambah gitu loh. Nah, lu sendiri bakalan gimana? Maksudnya apakah tetap stay di situ sampai pemberitahuan lebih lanjut atau gimana nih? Buat tanggal masuk sekolah sih memang belum dikasih tahu sama sekolah, tapi dengar-dengar sih bakalan awal Maret. Jadi kalau misalkan buat balik ya nanggung juga, apalagi dengar-dengar katanya maskapai penerbangan dari Cina ke Indo kan udah ditutup kan, yang langsung sama transit. Jadi nanggung banget sampai pertengahan Februari kalau nggak salah. Berarti mau nggak mau lo tetap bakalan stay di sana ya? Iyo. Walaupun nanti misalnya masuknya diundur lagi dan sebagainya, ya udah tetap di situ aja. Tapi Kecuali kalau misalkan April gitu ya, ya bisa balik sih. Oke. Tapi sejauh ini semuanya baik-baik aja kan? Oke, fine. Fine-fine aja ya? Makin membaik kok. Oh, baiklah. Terus terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di China dan yang ada di Indo atau ya buat semuanya gimana? Kalau buat teman-teman yang di Cina, yang pasti tetap semangat dan jaga diri baik-baik. Banyak makan buah sayur dan olahraga juga. Pakai masker kalau keluar dan cuci tangan habis nyentuh benda tempat umum. Soalnya kan ya virusnya juga belum reda. Dan buat teman-teman yang di luar, khususnya yang di Indo, buat tolong bantu doa dan dukungan supaya keadaan makin cepat kembali ke semula. Selain itu juga jangan panik dan mudah percaya sama hoax-hoax tentang coronavirus di luar. Itu aja sih. Oke, thank you ya Gap. Baik-baik di sana Gap. See you soon. As soon as possible. Which is good. Kedatangan. Dah. Jadi gitu guys kondisinya sekarang di Cina yang udah diceritain sama teman gue si Gaby. Ya kita doain aja supaya wabah virus ini cepetan terkendali dan semuanya bisa baik-baik aja. Gitu aja, thank you so much. Gue Roman Octavian, see you on the next video. Buat persediaan selama kurang lebih 1 bulan ke depan, di sini aku udah ada berapa bahan makanan. Bawang putih, ini ada bawang bombay sama bawang merah. Sini bawang merahnya besar, kalau di Indo kan kecil. Terus juga ada beberapa kentang, kemudian ini kaldu sama makanan kaleng. Ini ada kornet, terus sarden juga 2, ada sosis mayo, kemudian di sini ada berapa telur, ada telur asin juga walaupun sisa 1, dan buah. Sprite masih ada 1 botol. Yeay. Kemudian di sini sudah ada beberapa bumbu masakan yang udah aku beli sekitar 2 minggu lalu. Juga ada beberapa bumbu jadi yang aku bawa dari Indo. Ada kare, opor, gulai, soto. Kalau misal kangen masakan Indo. Terus kecap, tepung ayam juga sama margarin bawa dari Indo juga. Mie instan tinggal samyang sih 2 sama mie Korea 5. Kemudian juga ada bihun sama mie telur, beli di sini kalau yang ini. Gula sama garam. Dan yang paling penting, micin. No micin, no life. Gak lupa juga bahan-bahan pokok. Ini minyak beli 1 galon langsung, isi 4,5 liter ini. Kemudian beras beli 5 kilo langsung. Terakhir, kalau misalkan bosan sambil nonton,
Di sini sudah siap cemilan. Ini ada energen udah bawa dari Indo, rasa vanila sama jahe, sama beberapa cemilan. Yang ini rasa udang borong, berapa langsung. Ini rasa tanhuang, kuning telur, ada sisa banyak sih masih ada. Ada juga coklat pie, nanti sih dijual di Indo sih.